Pada suatu masa di tanah Arab Saudi, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Abdurrahman. Ia bukan berasal dari keluarga bangsawan, bukan pula dari keluarga ulama besar. Ia lahir di rumah sederhana, di lingkungan yang biasa-biasa saja. Ayahnya bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sementara ibunya adalah seorang perempuan salehah yang hidupnya dipenuhi doa. Ia tidak dikenal oleh dunia, tetapi dikenal oleh langit karena kesungguhannya dalam ibadah dan kesabarannya dalam mendidik anak. Sejak kecil, Abdurrahman tumbuh seperti anak-anak lainnya. Ia suka berlari di halaman rumah, bermain dengan pasir, dan terkadang membuat ibunya kewalahan. Namun ibunya tidak pernah melihat kenakalan itu sebagai beban. Ia menganggapnya sebagai amanah. Setiap pagi, ia membangunkan anaknya dengan lembut, menyuruhnya berwudu, dan mengenalkan Al-Quran, meski hanya dengan huruf-huruf sederhana. Ia yakin bahwa hati anak kecil seperti tanah subur, apapun yang ditanam akan tumbuh. Ibunya tidak pernah memanggil anaknya dengan julukan buruk. Ia tidak pernah berkata, "Dasar bandel" atau "anak nakal". Sebaliknya, ia memanggil anaknya dengan sebutan yang aneh bagi tetangga. "Wahai penghafal Al-Quran" dan "wahai calon imam". Ucapan itu terdengar berlebihan bagi orang lain, tetapi baginya itu adalah doa yang harus diulang agar menjadi kenyataan. Suatu hari, keluarga mereka kedatangan tamu. Dalam budaya Arab, menjamu tamu adalah kehormatan. Sang ibu bangun lebih awal, membersihkan rumah, menyiapkan hidangan terbaik dari bahan yang mereka miliki. Ia memasak dengan hati-hati, memastikan nasi matang sempurna dan lauk tersaji rapi. Hidangan itu bukan hanya makanan, tetapi simbol adab dan harga diri keluarga. Saat makanan sudah siap dan ditutup agar tetap hangat, sang ibu meninggalkannya sebentar untuk mengambil sesuatu di dalam rumah. Abdurrahman kecil yang sedang bermain di luar melihat hidangan itu. Dengan tangan kecilnya yang penuh pasir, ia mendekat. Ia menaburkan pasir ke dalam makanan, bukan karena niat jahat, tetapi karena rasa ingin tahu anak kecil. Ia mengira itu hanya permainan. Ketika ibunya kembali dan membuka penutup makanan, ia terdiam. Nasi dan lauk yang ia siapkan dengan susah payah kini tercampur pasir. Seketika, hatinya panas. Bukan hanya karena makanan rusak, tetapi karena tamu akan segera datang dan ia tidak punya waktu untuk memasak ulang. Ia memanggil anaknya dengan nada tegas. Amarah seorang ibu yang lelah dan kecewa keluar dari suaranya. Namun, dari lisannya tidak keluar doa buruk. Ia tidak mengutuk anaknya. Ia tidak menyebut anaknya bodoh. Dalam kondisi emosi yang memuncak, justru keluar kalimat yang kelak mengubah sejarah. "Idhab ilal haram takunu imaman fihi." Pergilah ke Masjidil Haram, jadilah imam di sana. Ia mengucapkan itu sebagai teguran, tetapi Allah menjadikannya doa. Ia tidak sadar bahwa kalimat yang keluar dari lisannya akan menjadi takdir bagi anaknya. Sejak hari itu, ia semakin sering mengulang kalimat itu. Setiap melihat anaknya bermain, ia berkata, "Wahai Abdurrahman, wahai Imam Masjidil Haram." Setiap anaknya malas belajar, ia berkata, "Wahai penghafal Al-Quran, bangunlah." Ucapan itu masuk ke telinga anak kecil itu. Lama-kelamaan, ia tidak hanya mendengar, tetapi mempercayainya. Ia mulai memandang dirinya bukan sebagai anak biasa, tetapi sebagai seseorang yang harus dekat dengan Al-Quran. Ia mulai mencintai bacaan Al-Quran, bukan karena dipaksa, tetapi karena identitas itu sudah ditanamkan hari demi hari berlalu. Abdurrahman mulai menghafal ayat-ayat pendek. Ibunya selalu duduk di sampingnya. Ia membenarkan bacaannya, menenangkannya ketika salah, dan memeluknya ketika lelah. Ia tidak menuntut kesempurnaan, tetapi konsistensi. Ia tidak mengejar cepat, tetapi benar. Ketika Abdurrahman masuk usia remaja,
hafalannya semakin kuat. Ia tidak hanya hafal, tetapi juga memiliki suara yang merdu. Guru-gurunya memperhatikan ketekunannya. Ia bukan murid yang paling cerdas, tetapi paling istiqomah. Ia datang lebih awal, pulang paling akhir, dan jarang melewatkan murajaah. Ibunya terus mendoakannya. Dalam sujud malam, ia menyebut nama anaknya. Dalam air mata, ia memohon agar Allah menjadikan anaknya hamba yang berguna. Ia tidak meminta kekayaan, tidak meminta jabatan, hanya meminta agar anaknya dekat dengan Al-Quran dan masjid. Suatu hari, kabar mengejutkan datang. Abdurrahman yang masih sangat muda dipilih menjadi imam Masjidil Haram. Usianya baru 18 tahun, usia yang bagi kebanyakan orang masih labil. Tetapi baginya sudah matang dalam hafalan dan adab. Ia berdiri di tempat paling suci di bumi, memimpin salat jutaan manusia. Ketika ia mengumandangkan takbir pertama, dunia seolah berhenti. Suaranya menggema ke penjuru masjid. Ayat-ayat Al-Quran mengalir dari lisannya dengan tartil dan kehusyuk. Tidak ada yang tahu bahwa imam muda itu dulu pernah menaburkan pasir ke makanan tamu. Ibunya menangis ketika mendengar kabar itu. Ia teringat hari ketika ia marah dan mengucapkan kalimat itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa kalimat itu akan menjadi kenyataan sedemikian rupa. Allah mengangkat anaknya ke tempat yang tidak pernah ia bayangkan. Abdurrahman kemudian dikenal dunia sebagai Profesor Dr. Syekh Abdurrahman As-Sudais. Suaranya disiarkan ke seluruh dunia. Orang-orang di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika mendengarnya. Banyak yang menangis bukan karena ia terkenal, tetapi karena bacaan Al-Qur'annya menggetarkan hati. Kisah ini mengajarkan bahwa doa ibu bukan doa biasa. Ia bisa menjadi penentu arah hidup anak. Kata-kata yang diucapkan orang tua bukan hanya suara, tetapi benih yang tumbuh di masa depan. Jika benih itu baik, maka hasilnya baik. Jika benih itu buruk, maka buahnya pahit. Berapa banyak orang tua yang tanpa sadar menghancurkan masa depan anak dengan kata-kata, "Kamu tidak akan sukses, kamu bodoh, kamu selalu gagal." Kalimat itu bisa menjadi doa yang berjalan tanpa disadari. Namun, Ibu Abdurrahman mengajarkan kebalikannya. Ia marah, tetapi lisannya tetap memilih kebaikan. Ia kecewa, tetapi tidak memaki. Ia lelah, tetapi tetap mendoakan. Kisah ini juga menunjukkan bahwa anak tidak dilahirkan besar. Ia dibentuk oleh lingkungan, doa, dan keyakinan orang tua. Jika orang tua percaya anaknya bisa, maka anak akan belajar percaya pada dirinya sendiri. Masjidil Haram hari ini tidak hanya menyimpan Ka'bah, tetapi juga menyimpan kisah tentang seorang anak kecil dan ibunya, tentang pasir yang jatuh ke makanan, tentang doa yang terucap dalam marah, tentang takdir yang lahir dari lisan seorang ibu. Ramadan sering menjadi bulan di mana manusia sadar akan kekuatan doa. Di bulan inilah langit terbuka dan doa-doa naik. Kisah ini seolah berkata bahwa doa yang tulus tidak pernah sia-sia. Ia mungkin tidak dikabulkan hari ini, tetapi bisa dikabulkan puluhan tahun kemudian. Setiap ibu memiliki kesempatan yang sama, setiap anak memiliki potensi yang sama. Yang membedakan adalah apa yang ditanam sejak kecil, hinaan atau harapan, makian atau doa. Jika hari ini seorang ibu merasa lelah menghadapi anaknya, ingatlah kisah ini. Jangan lepaskan doa buruk, ucapkanlah doa baik, karena mungkin anak yang hari ini membuatmu marah, kelak akan membuatmu bangga di hadapan dunia. Dan jika hari ini seseorang merasa tidak berharga, ingatlah bahwa seorang imam Masjidil Haram pernah menjadi anak kecil yang berbuat salah. Tidak ada masa lalu yang terlalu buruk untuk masa depan yang baik. Pada Akhirnya,
Kisah ini bukan hanya tentang Masjidil Haram. Ia tentang lisan, tentang doa, tentang pendidikan, tentang bagaimana Allah bekerja melalui peristiwa kecil, sebuah segenggam pasir, sebuah kalimat marah, sebuah doa ibu, dan sebuah takdir besar. Dan dunia hari ini menyebut nama Abdurrahman As-Sudais, tetapi langit lebih dulu mengenal doa ibunya.